Selamat pagi anak-anak. Baiklah, gimana kabarnya? Sehat kan? Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, di sini kan pertemuan yang sebelumnya kita udah perkenalan. Sekarang kita masuki materi ya. Tapi sebelum itu, apakah ada yang tidak hadir? Baik, nampaknya hadir semua ya. Baiklah, kita akan mulai saja. Materi kita ini tentang tes biografi. Apa anak-anak tahu apa itu biografi? Apa udah pernah mendengar namanya biografi? Ya, kalau iya berarti belum ada yang paham, belum ada yang tahu ya. Baik, gue akan menjelaskan tentang tes biografi. Sebelum ini mau menjelaskan tujuan pembelajaran ini, yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi definisi dalam tes biografi. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui struktur dari tes biografi. Yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri-ciri tes biografi. Yang keempat, peserta didik mampu mengidentifikasi kaidah kebahasaan teks biografi. Tes biografi ini ada 4 bagian ya anak-anak, yaitu pengertian teks biografi, strukturnya, ciri-ciri tes biografi, dan yang terakhir yaitu kaidah kebahasaannya. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi, definisi tes biografi. Teks biografi adalah teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis oleh seseorang agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Yang kedua yaitu struktur teks biografi. Struktur teks biografi ini ada 3: orientasi, peristiwa penting, reorientasi. Baik, Ibu akan menjelaskan dari masing-masing ketiga itu. Orientasi itu merupakan bagian awal dari teks biografi. Bagian ini mencakup pengenalan tokoh dan latar belakang, kisah atau peristiwa yang akan diceritakan pada bagian selanjutnya. Yang kedua yaitu peristiwa penting. Pada bagian ini diceritakan tentang rangkaian peristiwa, yaitu kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh. Bagian ini disusun secara kronologis sesuai urutan waktu. Terkadang penulis juga menyertakan beberapa komentar pada bagian-bagian tertentu dalam kronologi peristiwa. Struktur yang terakhir yaitu reorientasi. Bagian ini berisi komentar atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Reorientasi berperan sebagai penutup pada teks biografi yang bersifat opsional. Sekarang kita tentang ciri-ciri teks biografi. Ciri-cirinya itu ada 3. Teks biografi harus membawa suatu informasi berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Yang kedua, teks biografi membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil, sehingga harus dijadikan sebagai teladan. Yang ketiga itu teks biografi punya struktur yang jelas. Struktur terdiri dari orientasi, masalah, dan reorientasi. Dalam teks biografi ini ada unsurnya anak-anak. Unsurnya itu ada kata hubung.
Kata hubung merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata yang lain. Kata hubung membuat satu kalimat menjadi efektif dan enak untuk dibaca. Contohnya seperti maka dari itu, namun, walaupun seperti itu, tidak hanya itu. Lalu yang kedua itu rujukan kata. Rujukan kata ialah kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Kata rujukan ini dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya kata rujuk tempat, contoh di sini, di sana, di situ. Lalu kata rujuk orang, contoh dia, ia, beliau, mereka, dannya. Kata rujuk benda atau persoalan, contoh ini, tersebut, dan itu. Yang ketiga itu kejadian, waktu, dan tempat. Di dalam teks biografi ada kata-kata yang memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian, waktu, dan tempat yang telah atau sedang dialami sebuah tokoh. Yang keempat adalah kata kerja. Kata kerja ini dibagi menjadi dua bagian, di antaranya berlandasan bentuk dan berlandasan dengan jenis. Kata kerja berlandasan bentuk, kata kerja berlandasan berimbuhan. Baik, sudah selesai Ibu menjelaskan. Apakah ada pertanyaan? Jika tidak ada, Ibu menganggapnya kalian sudah paham dalam pembelajaran teks biografi ini ya anak-anak. Selanjutnya Ibu akan memberikan tugas kepada kalian masing-masing. Tugasnya itu di sini ada teks biografi tokoh Raden Ajeng Kartini. Ini teksnya. Ya. Jadi di sini kalian Ibu suruh mencari satu, tentukan struktur dari teks biografi tersebut. Teks yang tentang Raden Ajeng Kartini ini. Yang kedua itu tentukan ciri-ciri dari teks biografi tersebut. Sama aja tentang Raden Ajeng Kartini. Yang ketiga itu tentukan unsur kaidah kebahasaan teks biografi tersebut juga. Dan ini dikumpulkan pada minggu depan. Ditulis di buku tulis dan difoto buat bentuk PDF. Apa ada pertanyaan tentang pembelajaran kita dan tugas individunya? Baik, jika tidak ada pertanyaan, Ibu menganggap kalian paham sama pembelajaran kita pada hari ini dan tugas untuk minggu depan. Baik, kita mungkin sudah selesai pada materi teks biografi tersebut. Karena waktunya mungkin sudah habis, Ibu mohon maaf bila ada kesalahan kata, dan Ibu ucapkan terima kasih. Dan sebelum Ibu tutup, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak, Ibu ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya. Bye bye.